Dini hari menyelimuti desa kecil di tepi pantai. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan mahoni, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Langit mendung, seolah menutup diri dari kegelapan yang lebih pekat di bawahnya. Sinta membuka matanya dengan napas tersengal. Dadanya naik turun cepat, tangannya mencengkeram erat selimut tipis yang membalut tubuhnya. Cahaya lampu kamar yang temaram menyoroti wajahnya yang penuh ketakutan. "Rani, aku lihat dia semalam," bisiknya dengan suara bergetar. Rani, sahabatnya, yang duduk di tepi ranjang hanya mengusap punggung Sinta dengan lembut, mencoba menenangkan gadis itu. "Sudah Sinta, mungkin cuma mimpi buruk." Sinta menggeleng lemah, matanya menatap kosong ke dinding kayu yang lapuk. "Itu bukan mimpi Rani, dia ada di sini." Mereka baru saja tiba di desa Balangga untuk penelitian tentang pola hidup masyarakat pedesaan. Sebagai mahasiswa antropologi, mereka bersemangat menjalankan tugas akhir mereka. Namun, sejak malam pertama menginjakkan kaki di rumah tua di pinggir pantai ini, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Hari itu, setelah sarapan, Rani mempersiapkan berkas-berkas penelitian dan mengajak Sinta berkeliling desa. Udara pagi terasa dingin, jalanan desa dipenuhi kerikil tajam yang memaksa mereka berhati-hati saat melangkah. Anak-anak kecil bermain bola plastik di halaman rumah-rumah panggung beratap ijuk. Para ibu menyapu halaman dengan sapu lidi, sementara beberapa pria memanggul cangkul, bersiap pergi ke ladang. Namun ada satu hal yang aneh. Semua warga mengenakan gelang putih dari anyaman daun kelapa kering. Tidak hanya anak-anak, tapi juga orang tua. "Kenapa mereka semua pakai gelang itu?" bisik Sinta. Rani mengangkat bahu. "Mungkin semacam tradisi atau simbol tertentu." Sepanjang hari mereka bertanya kepada warga mengenai kebiasaan hidup sehat, dan sebagian besar warga cukup ramah. Namun, ada satu orang yang membuat mereka merinding. Seorang pria gendut dengan kepala botak dan bau amis yang menyengat. Saat mereka hendak kembali ke rumah, pria itu tiba-tiba menghadang mereka dengan mata melotot dan mulut menyeringai lebar, memperlihatkan giginya yang ompong. Lindungi kami dari dia," katanya dengan suara parau, sebelum mendadak tertawa cekikikan. Sebelum mereka sempat menjauh, seorang pemuda berambut sebahu datang dan menarik pria itu menjauh. "Maaf, dia memang begitu. Namanya Karno, orang gila di desa ini," jelasnya. Sinta dan Rani memperkenalkan diri. Nama pemuda itu adalah Arman, dan ia tampak canggung ketika mendengar mereka menginap di rumah tua dekat pantai. "Serius kalian tinggal di sana?" Matanya membulat, ada sesuatu dalam suaranya yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Memangnya kenapa?" tanya Rani. Arman terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Nggak apa-apa, hati-hati saja." Jawaban itu membuat Rani semakin curiga, tetapi ia menepis pikirannya. Tidak ada gunanya terlalu khawatir. Saat mereka kembali ke rumah, Pak Marta, seorang pria parubaya yang membantu mereka memasang listrik, menyambut mereka dengan senyuman ramah. Jarang-jarang ada orang kota mau tinggal di tempat seperti ini. Setelah urusan listrik beres, malam kedua di rumah tua itu pun dimulai. Hujan turun deras. Mereka duduk di ruang tengah, menonton televisi hitam putih yang hanya bisa menayangkan satu saluran. Sesekali, suara deburan ombak terdengar dari kejauhan, mengiringi suara gemuruh petir. Malam semakin larut. Rani yang masih terjaga merasakan sesuatu yang aneh. Ada suara, seperti langkah kaki berlarian di halaman rumah. Dengan hati-hati, ia bangkit dan mengintip dari balik jendela. Sekelompok warga berjalan perlahan menuju pantai, membawa sesaji, nasi tumpeng, kepala kambing, dan ayam hitam yang masih hidup. Mereka bersimpuh, menghadap laut, membaca mantra dalam bahasa Jawa yang tidak Rani mengerti. Lalu, terdengar suara seorang anak kecil tepat di belakangnya. "Sesaji untuk dia." Rani membalikkan badan dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa, hanya suara hujan dan angin yang bertiup masuk melalui celah dinding kayu yang tua. Jantungnya berdegup kencang. Dengan napas tersengal, ia menatap ke arah sumur tua di belakang rumah,
tempat suara itu berasal. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, ia mendengar suara kunyahan yang pelan dan mengerikan. Hujan masih turun dengan deras. Rani berdiri terpaku di balik jendela, matanya menatap tajam ke arah sumur tua di belakang rumah. Meski gelap, ia bisa melihat dengan jelas bagaimana batu-batu sumur yang sudah berlumut terlihat licin dan basah diterpa hujan. Namun bukan sumurnya yang membuat bulu kuduknya meremang, melainkan suara itu. Suara kunyahan pelan, berulang-ulang, seperti seseorang yang sedang mengunyah daging mentah dengan mulut penuh. Ceklak, cekluk, ceklak. Jantung Rani berdetak semakin kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara hujan atau dedaunan yang jatuh. Tapi semakin ia mendengarkan, semakin jelas bahwa suara itu tidak wajar. Dengan langkah ragu, ia menjauh dari jendela dan mengguncang bahu Sinta yang sudah tertidur di sofa. "Sinta, bangun, cepat!" bisiknya panik. Sinta mengerjapkan matanya dengan malas, tetapi begitu melihat ekspresi ketakutan di wajah Rani, kantuknya langsung hilang. "Kenapa?" tanyanya dengan suara parau. "Aku dengar sesuatu dari sumur tua itu." Sinta menghela napas panjang, masih setengah sadar. "Kamu terlalu tegang, Ran, mungkin itu cuma suara air hujan yang jatuh ke dalam sumur." Rani tahu Sinta tidak akan percaya sebelum mendengar sendiri. Maka dengan hati-hati, ia menarik tangan sahabatnya dan membawanya ke dekat jendela. "Dengar baik-baik." Sinta menempelkan telinganya ke kaca. Hanya suara angin dan hujan yang terdengar. Tidak ada suara aneh. "Aku gak dengar apa-apa, Ran," katanya sambil menoleh ke arah Rani, yang masih terlihat tegang. Rani mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah tadi hanya halusinasinya saja? Ia menghela napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan pikirannya. Namun, tepat saat ia hendak berbalik, suara itu terdengar lagi. Ceklak, cekluk, ceklak. Dan kali ini, Sinta mendengarnya juga. Seketika, wajahnya yang awalnya mengantuk langsung berubah pucat. Tangannya mencengkeram lengan Rani dengan kuat. Apa itu?" bisiknya ketakutan. Mereka berdua saling pandang, tubuh mereka menegang. Rani memberanikan diri mengintip lagi keluar jendela. Pandangannya menyusuri halaman belakang, menuju sumur tua yang tertutup kabut tipis. Lalu, ia melihatnya. Sosok itu, sebuah bayangan hitam berdiri di tepi sumur, tubuhnya kurus kering, dengan rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Kedua tangannya terangkat, seolah sedang memegang sesuatu. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang bergerak. Lalu dengan perlahan, sosok itu membuka mulutnya, dan menggigit sesuatu yang masih hidup. Sinta menahan napas, menutup mulutnya agar tidak berteriak. Rani hanya bisa menatap dengan mata melebar, tubuhnya membeku di tempat. Sosok itu tiba-tiba berhenti. Mendadak, ia memiringkan kepalanya sedikit, seakan menyadari bahwa ada yang mengamatinya. Dan dalam sekejap, kepala sosok itu menoleh ke arah mereka. Matanya merah, mulutnya menganga, giginya berlumuran darah. Rani dan Sinta langsung mundur dengan napas terengah-engah. Rani buru-buru menarik gorden, menutupi jendela, lalu menarik Sinta ke tengah ruangan. "Dia melihat kita," bisik Rani dengan suara gemetar. Sinta tidak bisa berkata-kata. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Mereka ingin lari, tapi kemana? Rumah ini jauh dari pemukiman warga. Di luar, hujan masih turun deras. Mendadak, suara itu terdengar lagi. Namun kali ini, lebih dekat, ceklak, cekluk, ceklak, lalu diikuti oleh sesuatu yang lebih menyeramkan. Suara nyanyian lirih, "Lingsir wengi, seliramu tumeking sirno." Sinta mencengkeram tangan Rani lebih kuat, matanya berkaca-kaca. "Rani, itu lagu." Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, listrik tiba-tiba padam, ruangan menjadi gelap gulita, dan di tengah keheningan yang mencekam, suara langkah kaki terdengar, berjalan perlahan, menuju rumah mereka. Mereka berdiri di tengah ruangan, nyaris tidak berani bernapas. Kegelapan menyelimuti mereka sepenuhnya, hanya suara hujan di luar yang masih terdengar samar. Lalu, tok, tok, tok.
Suara ketukan pelan bergema dari pintu depan. Sinta menutup mulutnya rapat-rapat, tubuhnya bergetar hebat. Rani, meskipun ketakutan, berusaha mengendalikan dirinya. Mereka saling berpandangan, sama-sama tahu bahwa tidak ada seorang pun yang seharusnya datang ke rumah ini. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi, sedikit lebih keras. Apa itu orang? Bisik Sinta, nyaris tak terdengar. Rani tidak menjawab. Ia melangkah mundur, menarik Sinta bersamanya. Ketukan ketiga terdengar lebih keras, lebih memaksa. Lalu, mereka mendengar sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Suara pintu terkunci, tapi dari dalam. Gagang pintu bergetar pelan, seolah seseorang di luar sedang mencobanya. Rani merasakan tenggorokannya kering. Ia yakin betul bahwa tadi pintu tidak terkunci. Mereka tidak menguncinya sejak masuk ke rumah. Jadi, siapa yang baru saja menguncinya dari dalam? Lalu, dari sela-sela jendela yang sedikit terbuka, suara itu terdengar lagi. Lingsir wengi, sliramu to making sirno. Suara nyanyian lirih, mendayu-dayu, seakan berasal dari banyak suara yang berbisik bersamaan. Dan kali ini, suara itu datang dari dalam rumah. Sinta tersentak mundur, hampir menjatuhkan vas bunga di meja. Rani, dia ada di dalam, bisiknya ketakutan. Rani meraih ponselnya, menyalakan senter dan mengarahkannya ke sekeliling ruangan. Tak ada apa-apa, hanya bayangan-bayangan yang bergerak seiring cahaya bergoyang di dinding. Tapi, ada sesuatu yang berubah. Foto keluarga yang tadi tergantung rapi di dinding kini terbalik. Lalu, jendela yang tadi tertutup rapat, sekarang sedikit terbuka. Dan di luar, di balik jendela itu, mereka melihatnya. Sosok itu berdiri di sana. Dekat, lebih dekat dari sebelumnya. Rambutnya yang panjang basah menempel di wajahnya yang pucat. Bibirnya bergerak, seperti menggumamkan sesuatu. Matanya hitam legam, kosong, dan ia tersenyum. Seketika, lampu di rumah menyala kembali, menerangi seluruh ruangan. Rani dan Sinta melompat mundur, tetapi sosok itu menghilang. Hanya ada jendela yang terbuka, dengan tirai yang berkibar ditiup angin malam. Mereka tidak berani bergerak untuk waktu yang terasa sangat lama. Sampai akhirnya, Sinta berbisik, "Kita harus pergi dari sini." Rani mengangguk. Mereka buru-buru mengemas barang-barang penting dan berjalan ke arah pintu. Namun, tepat saat tangan Rani menyentuh gagang pintu. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi, tapi kali ini dari dalam rumah. Sinta dan Rani terpaku di tempat. Tubuh mereka membeku, otak mereka berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Ketukan itu berasal dari dalam rumah. Pelan, Rani menarik tangannya dari gagang pintu. Matanya menatap lurus ke depan, ke arah lorong panjang yang menuju kamar-kamar. Di ujung lorong itu, ada sesuatu. Bayangan, tinggi, kurus, dengan rambut panjang yang menjuntai ke lantai. Bayangan itu berdiri diam, menghadap mereka. Tapi entah kenapa, mereka bisa merasakan bahwa ia sedang menatap mereka. Lalu, lampu lorong mulai berkedip-kedip. Lingsir wengi, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, seperti bisikan yang menggema di seluruh ruangan. Sinta mencengkeram lengan Rani erat-erat. Napasnya tersengal. "Rani, dia di sana, dia ada di sana." Rani tidak menjawab, matanya terpaku pada bayangan di ujung lorong. Ia tahu harus lari, harus keluar dari rumah ini. Tapi tubuhnya terasa berat. Lalu, bayangan itu bergerak. Bukan berjalan, bukan melangkah. Bayangan itu meluncur, mengambang, mendekat dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Sinta menjerit. Rani tersadar dan menarik tangan sahabatnya. Mereka berlari ke arah pintu, tetapi BRUK, pintu tidak bisa dibuka. Rani memutar gagang sekuat tenaga, tetapi seperti sebelumnya, pintu terkunci dari dalam. Di belakang mereka, suara nyanyian semakin mendekat. Suara bisikan itu kini terdengar dari mana-mana, seakan ada puluhan, ratusan orang yang bernyanyi bersamaan. "Sliramu to making sirno." Rani menoleh sekilas, dan itu kesalahan besar.
Sosok itu sudah berada di belakang mereka. Sangat dekat, matanya yang hitam pekat menatap langsung ke mata Rani. Wajahnya pucat, dengan bibir yang mengukir senyum mengerikan. Tangannya yang kurus dan panjang terangkat, seolah ingin meraih mereka. Sinta, lari. Rani mendorong sahabatnya ke arah lorong, menuju kamar mereka. Mereka tidak tahu harus kemana, tetapi satu hal pasti, mereka tidak bisa tetap di sini. Sinta meraih pegangan pintu kamar mereka dan mendorongnya terbuka. Mereka berdua masuk dan bruk. Pintu menutup dengan sendirinya. Hening. Tidak ada suara selain napas mereka yang terengah-engah. Sinta mengunci pintu, tangannya gemetar hebat. Apa yang barusan kita lihat? Apa itu? Rani merosot ke lantai, masih berusaha mengatur napasnya. Aku tidak tahu, tapi kita tidak bisa tetap di sini. Mereka terdiam, mencoba mendengarkan sesuatu di luar kamar. Tapi tidak ada apa-apa, tidak ada suara, tidak ada langkah kaki. Seolah-olah, semua sudah kembali normal. Tapi Rani tahu, ini belum selesai. Matanya menatap ke arah jendela kamar. Hujan masih turun deras, tapi ada sesuatu yang aneh. Air hujan yang mengalir di kaca berbentuk jejak tangan. Lalu, di balik kaca itu ada wajah. Sosok itu menatap mereka dari luar jendela. Tersenyum. Sinta menjerit histeris. Dan seketika, lampu kamar mereka padam. Gelap. Gelap total. Sinta dan Rani menahan napas, tidak berani bergerak sedikit pun. Hanya suara hujan yang terdengar dari luar jendela. Tap, tap, tap. Langkah kaki. Suara itu bergema di dalam kamar, pelan lalu semakin dekat. Rani meraba-raba di lantai, mencari ponselnya. Tangan gemetar, ia menyalakan layar, dan seketika menyesali keputusannya. Cahaya dari ponsel menerangi cermin di sudut kamar. Dan di sana ada seseorang. Seorang perempuan berdiri di balik refleksi mereka. Gaunnya putih kotor, wajahnya pucat dengan mata hitam yang kosong. Rambut panjangnya basah meneteskan air, seperti baru keluar dari dalam sumur. Dan ia tersenyum. Bibirnya merekah lebar, lebih lebar dari manusia normal. Rani. Suara itu bukan berasal dari luar. Bukan dari dalam kamar. Suara itu berasal dari dalam cermin. Rani merasakan kakinya lemas. Ia ingin lari, ingin berteriak, tapi tubuhnya membeku. Sinta yang pertama bereaksi. Dengan panik, ia meraih vas bunga di atas meja dan melemparkannya ke cermin. Brang! Cermin itu pecah berkeping-keping. Tapi sebelum pecahannya jatuh ke lantai, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Refleksi perempuan itu masih ada. Walaupun cermin sudah pecah, ia tetap berdiri di sana. Tidak berubah. Dan kali ini, ia keluar dari dalam cermin. Rani menjerit dan menarik Sinta ke belakang. Sosok itu kini berada di kamar mereka, berdiri di antara pecahan kaca, menatap mereka dengan kepala sedikit miring. Mulutnya masih tersenyum, tapi tiba-tiba, senyum itu menghilang. Wajahnya berubah murka. Perlahan, ia mengangkat tangannya, dan menunjuk ke arah Rani. Tiba-tiba, tubuh Rani terasa berat. Ia merasakan sesuatu yang dingin merayap ke dalam pikirannya. Dadanya sesak, jantungnya berdebar begitu keras hingga ia bisa mendengarnya sendiri. Sinta berusaha menariknya, tetapi tubuh Rani terasa kaku, seperti ada sesuatu yang menahannya. Rani, ayo keluar dari sini. Rani tidak bisa menjawab. Ia merasa pikirannya berputar. Suara nyanyian, Lingsir Wengi, kini memenuhi kepalanya, berulang-ulang. Sliramu to making Sirno. Sosok itu masih menatapnya, matanya yang hitam pekat seperti menarik Rani masuk ke dalam kegelapan. Tapi di antara kabut dalam pikirannya, Rani masih bisa mendengar suara Sinta yang berteriak. Lalu, duar, pintu kamar mereka terbuka sendiri dengan keras. Dan tiba-tiba, semua kembali normal. Sosok itu menghilang. Tidak ada suara, tidak ada jejak kehadirannya. Sinta menarik Rani keluar dari kamar. Mereka tidak bisa tinggal di sini lagi. Dengan langkah tergesa-gesa, mereka menuju pintu depan. Kali ini, saat Rani meraih gagang pintu. Pintu itu terbuka. Tanpa pikir panjang,
mereka berlari keluar rumah, menembus hujan deras. Mereka tidak peduli kemana harus pergi. Yang penting mereka harus keluar dari rumah itu. Hujan masih mengguyur deras ketika Sinta dan Rani berlari tanpa arah. Nafas mereka terengah-engah, tubuh basah kuyup, tapi mereka tidak peduli. Satu-satunya yang ada di pikiran mereka hanyalah menjauh dari rumah itu. Mereka baru berhenti saat sampai di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Warung itu sudah tutup, tapi ada teras kecil dengan atap yang bisa melindungi mereka dari hujan. Sinta menatap Rani dengan wajah pucat. Kita gak bisa diem aja. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rani menggigil, bukan hanya karena kedinginan, tapi juga karena ketakutan yang belum hilang. Ia masih bisa merasakan tatapan sosok itu, perempuan di dalam cermin. Kamu pikir itu siapa, Sin? Suaranya bergetar. Sinta menggeleng, lalu mengeluarkan ponselnya. Jarinya gemetar saat mencari sesuatu. Kita harus cari tahu sejarah rumah itu. Ia mengetik alamat rumah tersebut di internet. Butuh beberapa saat sebelum hasil pencarian muncul. Tapi ketika mereka membaca artikel yang ada di layar, jantung mereka serasa berhenti. Tragedi pembunuhan di rumah kosong, seorang wanita muda tewas dengan cara mengerikan. Rani menelan ludah. Perlahan, mereka membaca lebih lanjut. 30 tahun lalu, seorang wanita bernama Larasati ditemukan tewas di dalam kamar rumah itu. Ia adalah seorang penari yang baru saja kembali dari perantauan. Malam itu, ia terlihat terakhir kali sedang menari di depan cermin kamarnya, menyanyikan lagu Lingsir Wengi. Tetangga mengaku mendengar suara aneh dari dalam rumahnya, namun tidak ada yang berani mendekat. Baru keesokan harinya, jasadnya ditemukan oleh seorang sanak saudara yang datang berkunjung. Yang membuat kematiannya mengerikan adalah cermin di kamarnya berlumuran darah, dan wajahnya membeku dalam ekspresi senyum yang mengerikan. Senyum yang persis sama seperti yang mereka lihat malam ini. Sinta dan Rani saling berpandangan. Napas mereka tercekat. Larasati, bisik Rani. Tiba-tiba, lampu di tiang jalan berkelip-kelip. Angin dingin berhembus di sekitar mereka. Dan dari kejauhan, lagu itu kembali terdengar. Lingsir Wengi. Suara lirih, berbisik tapi semakin lama semakin mendekat. Rani meraih tangan Sinta. Kita harus pergi dari sini. Tapi saat mereka berbalik, sosok itu sudah berdiri di ujung jalan. Gaun putihnya basah, rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Tapi mereka tahu, ia tersenyum. Rani menahan napas, tubuhnya gemetar. Matanya terpaku pada sosok di ujung jalan, wanita bergaun putih dengan rambut panjang yang basah, menutupi sebagian wajahnya. Tapi ada satu hal yang jelas terlihat di tengah kegelapan itu. Senyuman itu, senyuman mengerikan yang seolah menembus jiwa mereka. Sinta menarik tangan Rani. Lari, teriaknya. Mereka berlari sekuat tenaga, menerobos hujan yang semakin deras. Namun, langkah kaki itu terdengar mengikuti mereka, cepat, mendekat, dan semakin nyata. Rani menoleh ke belakang. Sosok itu sudah ada di belakang mereka. Jaraknya tak lebih dari 2 meter. Rani menjerit, tetapi tiba-tiba, gubrak, ia tersandung sesuatu dan terjatuh ke tanah. Sinta berhenti, ingin menolongnya, tapi saat ia berbalik, sosok itu sudah berdiri di atas Rani. Wajahnya semakin jelas sekarang. Matanya kosong, bibirnya tetap melengkung dalam senyum yang menyeramkan. Dan bibir itu mulai bergerak. Ojo teko. Rani meronta. Mencoba bangkit, tetapi tubuhnya seperti lumpuh. Ia hanya bisa menatap sosok itu dengan mata penuh ketakutan. Aku rasalah. Suara itu berbisik, nyaris tak terdengar, tapi menusuk langsung ke dalam kepala Rani. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka menjadi sangat dingin. Nafas Rani membeku di udara. Lalu semuanya terasa melambat. Hujan seperti berhenti di udara. Sinta merasakan tubuhnya kaku, jantungnya berdetak sangat lambat. Dan dalam kesunyian yang mencekam itu, sosok itu menjerit. Suara jeritan yang begitu menusuk, menggetarkan tanah di bawah mereka.
Rani akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya dan langsung merangkak menjauh. Sinta menariknya berdiri, dan tanpa pikir panjang, mereka kembali berlari. Mereka tidak tahu kemana. Yang penting jauh dari sini. 2 hari setelah kejadian itu, Rani dan Sinta meninggalkan desa tanpa pernah kembali. Mereka berdua tidak pernah membicarakan malam itu lagi. Namun, di suatu malam, saat Rani hendak tidur, ponselnya tiba-tiba menyala sendiri. Layar gelapnya memantulkan bayangan samar kamar tidurnya. Dan di tengah pantulan itu, ada sosok yang berdiri di belakangnya. Sosok dengan gaun putih dan rambut panjang basah. Dan sebelum layar kembali gelap, ia melihatnya tersenyum.